Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Krawain. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Farmasi yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang retail farmasi dan bisnis farmasi yang diberikan oleh Bapak dosen apoteker Safarudin MSI. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya memohon kepada teman-teman agar memberikan like, komen, serta share kepada teman-teman lainnya. Sebelum kita masuk pada inti materi dari video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu farmasi. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat. Farmasi mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Nah, jika teman-teman ingin mengambil jurusan farmasi, ada beberapa mata kuliah yang akan dipelajari. Yang pertama itu adalah farmakologi. Nah, farmakologi ini dia lebih berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Yang kedua ada farmasi sains dan teknologi. Ini berfokus pada pengembangan obat. Yang ketiga ada farmasi industri. Farmasi industri ini dia lebih berfokus pada pengelolaan obat dalam skala besar. Dan yang keempat ada farmasi klinik. Nah, pada farmasi klinik ini dia lebih berfokus pada klinik, rumah sakit, dan apotek. Ini bagi teman-teman yang ingin bekerja. Dan yang kelima ada mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini dia lebih berfokus pada organisme. Dan yang keenam ada farmasi bahan organik. Nah, ini lebih berfokus pada pembuatan obat, bahan organik, dan obat-obat instan herbal. Nah, yang ketujuh tuh ada biofarmasi. Biofarmasi ini dia lebih berfokus pada pengaruh terhadap efek terapeutik dari suatu obat. Nah, yang kedelapan itu ada bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dia berfokus pada ruang lingkup kesehatan atau kedokteran. Jadi teman-teman bisa belajar sedikit tentang ilmu kedokteran. Dan yang kesembilan itu ada kimia medisinal. Nah, kimia medisinal ini dia lebih berfokus pada sintesis obat potensial. Selanjutnya kita masuk pada inti dari video ini, yaitu retail farmasi. Nah, sebelumnya tuh kita harus mengetahui apa itu retail farmasi. Retail farmasi adalah kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam yang pertama itu ada apotik, dan yang kedua itu ada toko obat, dan yang ketiga ada apotik dan toko obat modern. Secara garis besar, produk farmasi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada obat bebas atau OTC, yaitu obat yang dapat dibeli bebas oleh konsumen. Dan yang kedua ada obat etikal atau obat keras, yaitu obat yang hanya dibeli melalui resep dokter. Selanjutnya adalah bisnis farmasi. Nah, bisnis farmasi adalah perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Pengukuran kinerja adalah faktor terpenting sebagai acuan dalam menentukan berhasilnya sebuah organisasi bisnis, sehingga dapat membantu pihak manajemen untuk evaluasi hasil-hasil kinerja yang telah dilakukan. Dalam dunia usaha, penilaian kinerja sangat berperan penting, karena dengan adanya pengukuran kinerja akan diketahui seberapa baik strategi dan manajemen apotik dalam jangka waktu tertentu, serta mampu melihat kekurangan atau kelemahan yang ada dalam apotik sehingga bisa diperbaiki di masa mendatang. Konsep pemasaran antara lain yang pertama, industri farmasi memproduksi banyak obat. Yang kedua, obat etikal atau obat keras maupun obat bebas. Dan yang ketiga, ada kelas terapi atau bermacam nama dagang maupun generik. Yang keempat,
Obat didistribusikan oleh PBF kepada apotik, rumah sakit, maupun toko obat. Yang kelima, menangkap konsumen dalam skala sangat luas atau seluruh laporan. Dan yang terakhir, selain dipasarkan dalam negeri, obat tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Pemasaran farmasi antara lain yang pertama, spesialis pemasaran di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Dan yang kedua, tidak terbatas hanya pada produk tetapi memberikan perhatian yang besar pada layanan farmasi yang prima. Yang ketiga, memberikan kepuasan obat, kebutuhan dan keinginan pasien. Dan yang keempat, bukan hanya sekedar menjadi produk untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima, produk farmasi yaitu obat keras dan OTC. Dan yang keenam, dokter penentu utama bahkan penentu tunggal dalam pembelian dan penggunaan obat bagi pasien. Dan yang ketujuh, pemasaran obat etikal sangat berbeda dengan produk komersial biasa. Dan yang kedelapan, mempunyai implikasi yang luas dan kompleks pada pemasaran farmasi, termasuk strategi targeting pasar, positioning, maupun implementasi marketing mix. Permintaan produk farmasi yaitu permintaan konsumen akan terjadi jika ada keinginan konsumen untuk membeli dan kemampuan untuk membayarnya. Dengan demikian, secara kuantitatif, permintaan berkaitan langsung dengan pendapatan. Permintaan untuk produk farmasi adalah derivat dari permintaan kesehatan. Dalam banyak hal, permintaan kesehatan dan permintaan produk farmasi atau obat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai dan kepuasan konsumen antara lain yang pertama, salah satu pertimbangannya adalah customer value. Yang kedua, kepuasan konsumen sangat berkaitan erat dengan kualitas. Dan yang ketiga dalam hal farmasi yaitu safety, efficacy, dan quality. Dan yang keempat, harus jaminan MT atau quality assurance. Dan yang kelima, harus total atau tidak ada kompromi atau 0% dari kesalahan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.